Smart Parents sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung waktu Anda menyaksikan video ini. Kembali bersama saya Aristo Subowo yang akan berbagi tips parenting untuk Smart Parents sekalian. Nah, dalam kondisi sekarang ini di mana kita tahu bahwa anak-anak dialihkan pembelajarannya di rumah ya karena ada pandemi ini, maka anak banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Yaitu dia informasi yang kami dapatkan dari para orang tua, dari survei singkat kami mengatakan bahwa dengan learning from home atau LFH, anak-anak semakin banyak interaksi dengan gadget. Namun ini membuat smart parents khawatir, ini membuat orang tua khawatir. Apakah anak saya nanti kecanduan? Atau bahkan ada orang tua yang mengatakan bahwa anaknya sudah mulai kecanduan dengan gadget. Nah, karena banyaknya informasi dari orang tua yang meresahkan tentang anak yang terlalu dekat dengan gadget, anak yang terlalu melekat dengan gadget. Oleh karena itu hari ini saya ingin berbagi tips, yaitu bagaimana mengganti gadget dengan tanpa budget. Ya, jadi ini luar biasa banget. Kita akan membahas bagaimana mengganti gadget tanpa budget. Ya, ini mengganti gadget bukan maksudnya ganti yang lebih bagus, ganti yang lebih canggih, bukan begitu Smart Parents ya. Tapi bagaimana kita bisa menggantikan gadget ya di kehidupan anak kita. Ya, dan tanpa budget. Tanpa budget maksudnya tidak perlu mengeluarkan uang banyak dan luar biasa. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita membahas kenapa sih anak-anak suka bermain gadget. Ya, kenapa anak-anak suka bermain gadget? Kenapa anak-anak suka bermain game dengan gadget? Kenapa anak-anak suka menonton YouTube dengan gadgetnya? Kenapa anak-anak suka melakukan hal-hal dengan gadgetnya di luar hal produktif ya? Sedikit informasi kepada Smart Parents, jika anak menggunakan gadget untuk hal-hal yang produktif, itu perlu didukung, jangan dihentikan. Ya. Tetapi kalau anak-anak mulai menggunakan gadget untuk hal-hal yang kurang produktif dan kurang konstruktif, ya seperti bermain game, menonton YouTube tetapi bukan untuk belajar, menonton YouTube untuk bersenang-senang, melepas stres, ya, dan dilakukan dengan waktu yang kiranya lebih banyak porsinya daripada waktu konstruktif, maka kita bisa menggunakan tips yang akan saya bagikan. So, kita akan bahas dulu Smart Parents, kenapa anak-anak suka gadget. Ada 3 hal yang perlu Smart Parents ketahui kenapa anak-anak suka menggunakan gadget. Yang pertama, karena gadget itu menyenangkan. Ya, bermain game, menonton YouTube itu hal yang menyenangkan. Tidak perlu tanya ke anak-anak kita, ya kita sendiri sebagai orang tua sangat senang menggunakan gadget. Kita menggunakan gadget untuk menonton YouTube, kita menggunakan gadget untuk shopping, kalau untuk para ibu-ibu gitu ya, untuk yang ayah-ayah juga menggunakan gadget untuk menonton YouTube, nonton review, atau juga ada yang bermain game. Sama seperti saya juga menggunakan gadget terkadang untuk bermain game. Jadi tidak perlu bertanya kepada anak kita kenapa gadget itu menyenangkan, karena kita sendiri sudah tahu jawabannya bahwa gadget itu memang menyenangkan. Ya, namun yang perlu digarisbawahi bahwa kita orang tua ada kegiatan lain selain bermain gadget. Ya seperti saya harus bekerja di kantor. Sehingga apa? Waktu bermain gadget saya terkontrol secara alami. Karena saya harus menghabiskan waktu untuk bekerja. Sehingga waktu bermain gadget tinggal sedikit. Namun anak-anak yang sekarang belajar dari rumah menggunakan gadget lebih banyak waktunya ya. Kalau dulu kita sekolah offline, anak-anak sekolah offline, anak-anak pulang sekolah sudah habis ya waktu mungkin sekitar 7-8 jam di sekolah, sama seperti orang tua bekerja, sampai rumah waktu tinggal sedikit sehingga bermain gadgetnya terlihat sedikit. Namun sekarang dengan belajar dari rumah, semuanya menggunakan gadget. Ya, saya yakin anak bapak ibu juga pembelajaran online-nya menggunakan gadget, ya menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom dan kawan-kawan. Jadi waktu penggunaan gadgetnya lebih banyak. Tetapi yang perlu digarisbawahi tadi saya katakan bahwa kalau penggunaan gadgetnya untuk hal yang produktif dan konstruktif tidak apa-apa. Misalnya untuk sekolah atau belajar, kan tidak mungkin kita larang anak kita nggak boleh gunakan gadget, akhirnya tidak bisa sekolah gitu ya. Tapi kalau menggunakan gadgetnya sudah mulai dengan hal-hal bermain game, nonton YouTube dan kurang produktif, maka kita bisa gantikan dengan tips yang akan saya bagikan nanti. Yang pertama jadi menyenangkan. Yang kedua seru. Kenapa seru? Karena ada interaksi dengan teman-temannya. Ya, anak-anak bermain game online dengan gadget mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Ya, mereka bisa
bertemu teman-teman di dalam game, mereka bisa mengerjakan sesuatu bersama-sama di dalam game, mereka bisa bekerja sama di dalam game, bahkan mereka juga bisa berkompetisi di dalam game. Hal inilah yang membuat anak-anak merasa seru. Karena apa? Karena ada interaksi. Ya, tidak bisa ketemu temannya, tetapi secara di dalam dunia game, dalam dunia maya mereka bisa bertemu. Ya, jadi ini sangat menarik sekali. Sama seperti kita, ya. Kita zaman-zamannya belum boleh bekerja ke kantor, kita juga bertemu teman-teman dengan menggunakan gadget juga, ya, dengan aplikasi Zoom, Google Hangout, WhatsApp Call dan lain-lain. Jadi ini hal yang menarik juga, ya. Karena apa? Karena mereka bisa bermain bersama-sama, mereka bisa bersenang-senang bersama dengan temannya. Lalu yang ketiga, gadget merupakan sarana untuk menghabiskan waktu mereka. Bayangkan Bapak Ibu, smart parents sekalian, satu hari ada 24 jam. Anggaplah kita sudah pakai 8 jam untuk beristirahat. Berarti sisanya ada kira-kira 16 jam yang harus digunakan oleh anak. Let's say sekolah online mungkin 5-6 jam. Ya, berarti masih ada 11 jam yang bisa digunakan anak. 11 jam inilah yang digunakan anak untuk menghabiskan waktu dengan bermain gadget, menonton YouTube, bermain game dan kawan-kawan. Jadi 3 hal yang sangat fundamental ini menjadikan gadget itu teman setia anak-anak di rumah, ya, menjadikan gadget itu teman baik anak-anak di rumah. Nah, kabar gembiranya, gadget bisa digantikan. Seperti tadi saya sudah utarakan, tanpa budget, ya. Jadi budgetnya tidak pakai budget. Tanpa budget kita bisa menggantikan gadget. Jadi kalau untuk smart parents, orang tua, ayah, ibu bunda, ayah, ya, yang merasa khawatir, ya, karena orang tua maklum merasa khawatir anaknya sudah terlalu dekat dengan gadget dan ingin menggantikan gadget dengan hal yang lebih positif, maka Anda sudah berada di video yang pas, ya, karena saya akan berbagi tips bagaimana mengganti gadget tanpa. Kalau kita sudah belajar 3 hal tadi, yaitu 1, menyenangkan, 2, seru karena bisa bertemu teman-teman, dan 3, menghabiskan waktu, maka kabar gembiranya 3 hal ini juga bisa digantikan. Kalau 3 hal ini bisa digantikan, maka gadget pun akan secara alami tidak terlalu melekat dengan anak kita. Siapa yang menggantikan? Kita, orang tua. Ya, jadi dengan 3 hal itu orang tua juga bisa gantikan. Yang pertama, menyenangkan. Ya, kita sebagai smart parents, ayah bunda bisa mencari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan seru, kegiatan positif untuk dilakukan bersama-sama dengan anak. Ya. Mengapa orang tua susah membuat kegiatan seru? Karena kebanyakan kita terjebak dalam rutinitas. Ya, terjebak dalam rutinitas, begitu-begitu saja, makan, kerja, tanya-tanya sebentar, ngobrol sebentar, selesai, kembali sibuk masing-masing. Jadi kita terlalu terjebak dalam rutinitas. Jadi kita bisa mencari kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan bersama anak-anak, dan tentunya kegiatan ini seru. Karena apa? Karena kita ingin menggantikan fondasi yang pertama, yaitu seru. Yang kedua, seru karena bisa bertemu teman-teman. Kita juga bisa gantikan sebagai orang tua, kita juga bisa gantikan kehausan, tanda kutip, kehausan anak untuk berinteraksi. Ya, kita gantikan dengan apa? Interaksi positif dengan orang tua. Ingat, dalam interaksi positif dengan orang tua harus menjadi teman untuk anak-anaknya. Bukan sebagai figur otoriter, bukan sebagai pemimpin yang harus diikuti 100%, bukan sebagai atasan. Ya, kalau dalam tanda kutip, kalau bekerja sebagai atasan yang harus ditakuti atau diikuti semuanya perintahnya. Tapi kita sebagai orang tua juga bisa beralih role, beralih title, beralih figur kita sebagai teman. Ya, peran kita sebagai teman anak-anak kita. Kita bisa berbicara hal-hal seru tentang dengan teman anak-anak kita, ya, sebagai selayaknya seorang teman. Kita bisa tanyakan apa yang sedang seru di dunia mereka, ya, apa yang sedang booming di dunia mereka, apa yang sedang tren di dunia mereka. Mereka bermain game apa, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa menjadi teman bicara mereka. Dengan begitu kita menggantikan fungsi yang kedua, yaitu interaksi, adanya interaksi. Ya, banyak yang kita jumpai bahwa orang tua tidak banyak interaksi dengan anak-anak karena orang tua sibuk sendiri.
Ya, akhirnya anak-anak mencari interaksi dengan gadget. Ya. Dan yang ketiga, menghabiskan waktu. Ini adalah tips yang sangat penting dan mendasar. Anak-anak menghabiskan waktu dengan bermain gadget. Kalau kita mau menggantikan gadget, maka kita sebagai orang tua harus menghabiskan waktu dengan anak. Pertanyaannya, sudahkah kita menghabiskan waktu dengan anak kita? Apakah kita menghabiskan waktu juga dengan gadget? Kalau kita sebagai orang tua juga menghabiskan banyak waktu dengan gadget, maka apa yang salah jika anak kita menghabiskan waktu dengan gadgetnya juga sendiri? Ya, jadi kalau kita mau menggantikan gadget, kita harus ingat tiga fondasi yang sangat penting. Yang pertama, ayo kita cari kegiatan yang seru, aktivitas yang seru, menyenangkan bersama anak-anak untuk dilakukan bersama. Ya, bisa dilakukan dengan nonton bersama. Ya, kita sekarang bisa nonton, let's say nonton Netflix atau nonton hal-hal film-film yang seru bersama-sama, lalu berdiskusi. Yang kedua, interaksi, perbanyak komunikasi dengan anak. Ya, dengan anak berada di rumah, ini sebetulnya merupakan kabar gembira. Karena apa? Karena kita punya kesempatan, kita punya waktu lebih banyak untuk lebih mengenal anak kita. Ya, tetapi orang tua banyak yang tidak sadar akan hal ini. Orang tua merasa, wah kalau anak banyak di rumah, anak banyak waktu di rumah, saya harus cari kegiatan untuk mereka. Ini sebetulnya waktu untuk orang tua untuk membangun hubungan yang semakin erat dengan anak. Karena anak punya 11 jam tadi di dalam rumah, 11 jam, bayangkan orang tua bisa gunakan 11 jam itu untuk membangun hubungan yang luar biasa. Yang ketiga, habiskan waktu bersama-sama. Ya, maksudnya bukan bersama-sama pegang gadget sendiri-sendiri lalu habis waktunya, tetapi habiskan waktu bersama-sama dengan berinteraksi. Ya, dengan berinteraksi, lakukan kegiatan bersama-sama. Ya, jadi luar biasa sekali, itulah tips sederhana. Ya, mungkin orang tua bilang, oh iya benar juga, karena tidak terpikir selama ini 3 hal fundamental yang membuat anak kita suka gadget bisa digantikan oleh kita. Ya, orang tua bisa menggantikan 3 fungsi gadget tersebut. Wah, tapi kan gadget bisa ada internet dan kawan-kawan. Ya, orang tua juga bisa menggunakan gadget bersama-sama anak. Seperti tadi saya katakan, mungkin bisa nonton bersama. Ya, kita bisa menggunakan gadget secara bersama-sama. Ya, untuk apa? Untuk mempererat hubungan dengan orang tua. So, para smart parents sekalian, ini hal yang sangat sederhana tetapi perlu dilakukan yang seru untuk dilakukan bersama anak kita. Perbanyak komunikasi dan interaksi dengan anak kita dan habiskan waktu bersama-sama. So, smart parents, semoga apa yang saya bagikan dapat berguna dan bermanfaat untuk smart parents, dan mari kita bersama-sama semakin dekat membentuk keluarga yang HTS, harmonis, terbuka, dan solid. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.